Cara memberantas korupsi, ini kan pertanyaan yang pertama, ya kan? Ini cara memberantas korupsi. Sekarang ini kan negara kita udah dulu sebelum reformasi untuk kasus-kasus korupsi yang nangani kan kejaksaan, kepolisian, kepolisian ada tipikor tindak pidana korupsi, ada unit-unitnya. Di kejaksaan juga sama yang mengurusi masalah korupsi. Karena korupsi itu masih lanjut terus, makanya negara memandang perlu juga tuntutan dari rakyat untuk dibentuknya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dibentuk tujuannya apa? Yaitu memberantas korupsi. Itu bagian daripada cara untuk memberantas. Dibuatlah komisi, diberikanlah undang-undang yang mengatur, ya kan? Supaya ini benar-benar korupsi bisa diberantas. Apakah semua bisa diberantas? Kan belum. Karena memberantas korupsi juga sama kita menjaring ikan. Tidak semua ikan kan ketangkep masuk jaring, dan juga yang nggak ketangkep. Makanya saya bilang orang korupsi itu kalau ketahuan itu namanya korupsi. Kalau yang nggak ketahuan itu namanya mencari kan. Ya untuk keluarganya. Kelompoknya. Kalau pas ketahuan aja dia dibilang korupsi. Kalau nggak ketahuan, mencuri. mencari bukan mencuri. Mencari. Cari rezeki. Ya. Nah kebetulan ya masih banyak yang nggak ketahuan. Mereka masih aman, masih bisa menjalani hidup dengan normal. Seperti warga masyarakat yang lain. So, makanya peran kita sebagai adik-adik ini kan generasi yang akan melanjutkan tali istana kita ke depan. Negara ini nanti kan ada di pundak kalian, bukan saya. Karena adik-adik ini kan generasi Z, ya kan? Masih punya idealisme yang tinggi saat ini. Karena saya kan generasi awal. Ya, tua lah. Ada penerus. Jangan pulang dulu ya, Dan. Baik buruknya negara ini ke depan itu ada di pundak, ada di tangan rekan-rekan ada di mahasiswa. Ya kan? Masih punya rasa idealisme yang tinggi. Ya kan? Masih bersih kayak bayi baru lahir. Masih belum terjamah hal yang kotor, belum terpapar masalah korupsi. Apa yang dikorupsi? Adik-adik di situ nggak punya jabatan, nggak punya peluang, nggak punya kesempatan apa. Artinya yang saya sampaikan bahwa adik-adik masih bersih dalam kaitannya perkara tindak pidana korupsi. Terkait dengan perkara tindak pidana yang lain, saya nggak tahu bahwa alam. Bisa aja di kampungnya mencuri jagung tetangga, ya kan ada, berarti nggak bersih. Masih hobi minum ciu, yang lain. Itu yang nggak kami pantau. Tapi untuk kaitan masalah korupsi, saya yakini masih bersih karena tidak ada kesempatan. Belum ada kesempatan. Jangan sampai sekarang teriak-teriak berantas korupsi, nanti jabat malah melebihi yang kamu teriaki. Kan banyak yang terjadi itu, gitu. Teriaknya kenceng waktu jadi mahasiswa. Waktu dikasih amanah jabatan, korupsinya lebih besar sama yang diteriakin itu dulu. Karena korupsi itu enak, itu dapat uang banyak, bisa kemana-mana. Ya, karena semua pakai uang sekarang. Apa yang pakai uang? Mana di kota besar, kamu mau kencing aja bayar uang. Ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa pikiran yang kita kelola terus-menerus akan menjadikan perkataan.
perkataan yang kita asah terus menerus, kita ulang-ulang terus menerus akan menjadikan perbuatan. Perkata, ayat, perbuatan. Perbuatan yang teruskan, diolah, diasah terus menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus menerus akan menjadi karakter. Jadi ini adik-adik inilah nanti kalau kita punya cara berpikir yang positif, nanti dimunculkan, diolahkan menggunakan perkataan yang positif. Perkataan positif yang terus diasah akan jadikan perbuatan yang positif. Perbuatan yang positif jadi kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positif jadi karakter yang baik. Gitu. Itu ditanamkan dari sekarang. Sehingga waktu digoda apapun, ya sekali tidak terhadap korupsi ya jangan korupsi. Dampaknya juga luar biasa. Banyak orang-orang yang miskin gara-gara uang anggaran negara yang dikorupsi. Banyak orang-orang terlantar negara yang bisa ngomong. Kan gitu. Bener nggak ya? Betul Pak. Negara lebih ngopeni orang bersalah atau orang yang tidak bersalah? Bersalah Pak. Karena negara kita ini kejahatan kita yang tinggi, orang yang bersalah diperhatikan, masuk penjara diberi makan 3 kali sehari, diberikan keamanan, diberikan jaminan kesehatan, diberikan keterampilan supaya nanti keluar itu bisa melangsungkan hidup wirausaha. Ini orang-orang yang bersalah ini. Sementara orang yang di jalan-jalan yang tidak bersalah malah nggak diopain. Harusnya diopain ini mereka karena apa nunggu bersalah dulu baru mau negara mau ini kan. Dalam memberantas korupsi ya peran serta dari aparat penegak hukum yang sudah dipercaya untuk memberantas korupsi baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK juga peran dari semua rakyat. Karena korupsi adalah musuh kita bersama. Dan kalau ada mengetahui ada indikasi korupsi laporkan. Saya not corruption, katakan tidak terhadap korupsi. Laporkan. Jangan malah apatis dia ikut menikmati ya. Terus yang kedua kaitannya kasus kaitannya dengan hukuman, apakah pelaku korupsi tidak jadi dalam kasus korupsi. Dalam berbagai hal, kasus apapun, bukan hanya korupsi, orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang memperkosa, atau yang lain lah kaitannya dengan kasus-kasus narkotik lain, narkoba sabu, itu muncul kesadaran itu kan dari dirinya. Apa rumor itu membuat jerah? Ada yang jerah, ada yang enggak. Kita fair aja. Berapa banyak orang yang ketangkap tidak mencuri, dihukum keluar malah dia lebih mencuri lebih nilai harga barang yang itu lebih tinggi. Berapa banyak orang yang narkoba masuk keluar lagi juga dia melakukan. Ketika ditangkap dia sebagai pengedar, besok keluar dari itu malah jadi bandar. Berapa banyak orang yang memperkosa itu keluar juga masih tidak melakukan. Sifat manusia. Karena manusia ini kan punya akal dan nafsu. Jika kita nggak mampu membendung, nggak mampu memprotek nafsu itu, ya udah akan jadi bebas kemana-mana, nggak bisa terkendali. Ya. Apa rasa sayang kita terhadap keluarga itu juga mendorong kita untuk korupsi. Kamu sebagai kepala rumah tangga, kamu punya jabatan, istri pengen punya tas yang branded,
gajimu nggak cukup ke beliau, jangan kurangnya Pak, saya mau ada Pak, udah ambil aja pakai dulu, nggak apa-apa itu uangnya. Pengaruh keluarga luar biasa. Ada tas kredit harganya 1 M. Karena gaya hidup, gaji kita untuk memenuhi gaya itu nggak akan bisa. Tapi untuk kebutuhan hidup saya bisa. Akan sampaikan gaya hidup biasa-biasa aja. Ngapain? Kita punya rumah Turki yang kita tempati 1 kamar. Ya enggak? Kamu punya rumah Turki, kamu tidurin di 1 kamar, ya mungkin mama kau tidur semua. Ngapain ya kamu kumpulin lain? Enggak ada kita tahu. Oke enggak? Bener enggak? Ngapain kumpul? Hidup itu tergantung orang itu mengasumsikan. Kalau saya tuh hidup ya kemarin dan hari ini, sekarang. Kita sepakat korupsi musuh kita bersama, harus tingkat ganas, harus membutuhkan peran serta dari semua lapisan masyarakat. Terima kasih Pak atas jawaban yang telah diberikan. Jadi saya tahu bahwasannya undang-undang itu telah mengatur tindak korupsi itu seperti apa, dan juga tadi yang seperti Bapak bilang bahwa yang tanya saya tempatkan ke Bapak dan Bapak jawab dengan bahwa sebenarnya setiap orang itu punya hak, dan haknya itu pun setelah diambil bisa dikembalikan lagi dengan syarat telah memenuhi mungkin masa hukuman. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak.